Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Syahyati. NIM saya 17 uang kelas 523 dengan mata kuliah Manajemen Operasi dan dosen pengampu Muhammad Musyfiq Salami SSMM. Nah, video kali ini dibuat untuk menyelesaikan tugas pertemuan 8 dengan judul Siklus Hidup Produk dan Jasa. Product life cycle merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan oleh kita, terutama para produsen, karena konsep siklus hidup produk ini menggambarkan proses suatu produk yang dipasarkan kepada masyarakat hingga produk tersebut hilang dari pemasaran dikarenakan kurangnya inovasi serta strategi pemasaran oleh produsen. Suatu produk bisa memiliki siklus hidup yang relatif lama dan juga yang relatif pendek. Akan ada masanya suatu produk mengalami puncak yang meningkat dan secara alamiah produk akan mengalami penurunan. Nah, maka dari itu sangat perlu diperhatikan oleh produsen untuk terus membuat inovasi atau perubahan mengenai produk tersebut guna menghindari titik jemu konsumen. Penyuluhan produk tidak hanya fokus pada produk itu saja, namun ada faktor lain seperti distribusi, penanganan konsumen yang kurang memuaskan, serta masalah dalam penjualan. Selanjutnya, siklus hidup produk secara umum mempunyai 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap perkenalan. Tahap perkenalan merupakan tahap awal dari siklus hidup produk, di mana produk ini mulai dipasarkan kepada masyarakat umum. Pada tahap perkenalan ini, produk yang dikeluarkan benar-benar baru dan laba produsen masih sedikit, serta pada tahap ini promosi mengenai produk tersebut biasanya dipromosikan secara agresif. Untuk ciri-ciri dari tahap perkenalan antara lain, yang pertama, laba penjualan masih rendah. Yang kedua, harga produk tinggi. Yang ketiga, promosi yang dilakukan besar-besaran. Yang keempat, produk yang dipasarkan benar-benar baru. Dan yang terakhir, cash flow negatif. Tahap yang kedua yaitu tahap pertumbuhan. Pada tahap ini, penjualan produk mulai berkembang pesat dikarenakan masyarakat sudah mengenal seluk-beluk produk tersebut. Di tahap ini, promosi tidak dilakukan secara besar-besaran lagi karena sudah banyak masyarakat yang sudah mengetahui. Untuk ciri-cirinya antara lain pasar yang semakin meluas. Yang kedua, laba penjualan mulai naik. Yang ketiga, produk sudah dikenal oleh masyarakat. Yang keempat, adanya pesaing yang muncul. Dan yang terakhir, biaya produk cenderung turun. Untuk tahap yang ketiga yaitu tahap kedewasaan. Pada tahap ini produk yang dijual cenderung mengalami penurunan dikarenakan beberapa faktor, yaitu salah satunya banyak pesaing yang berdatangan, sehingga di tahap ini perlu dilakukan inovasi serta diperlukan lagi untuk melakukan promosi sebuah produk. Untuk ciri-ciri tahap kedewasaan antara lain adanya laba yang besar bagi produsen yang berhasil memimpin pasar. Yang kedua, adanya persaingan yang cukup ketat antar produsen. Yang ketiga, harga produk turun. Yang keempat, kapasitas produksi cenderung tinggi. Dan yang terakhir, kelima, tahap kemunduran. Pada tahap ini, sebuah produk mengalami kemunduran, yang artinya sebuah produk ini harus diperbarui atau diganti dengan barang baru agar perusahaan tetap bertahan di pasar secara luas. Jika produk tidak laku di pasaran lagi dan tidak ada penggantinya, maka perusahaan tersebut akan mengalami penjualan dalam ruang lingkup pasar yang kecil. Bahkan perusahaan bisa mengalami kemunduran. Untuk ciri-ciri tahap kemunduran antara lain, yang pertama, laba mulai menurun. Yang kedua, konsumen menjadi jenuh. Yang ketiga, kapasitas produksi menurun. Dan yang terakhir, perlunya
strategi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.